Selamat malam, para saudaraku semuanya, teman-teman, adik-adik. Senang rasanya malam ini bisa berjumpa kembali untuk membicarakan sesuatu yang baru, yang mungkin berguna dalam kehidupan kita sekarang. Dan sesuatu itu adalah yang berhubungan dengan teknologi, yaitu perkembangan artificial intelligence atau kecerdasan buatan, di mana buat sebagian orang merasa pekerjaannya akan mungkin diambil alih oleh hasil dari teknologi. Sebelum itu, izinkan saya untuk menjelaskan ada suatu terminologi yang membingungkan yang saya tangkap ketika saya berdiskusi atau langsung ditanyakan kepada saya. Terminologi itu adalah antara perasaan dan rasa. Perasaan dan rasa adalah dua hal yang berbeda. Penjelasannya, perasaan itu adalah pengalaman subjektif seseorang mengenai interpretasinya terhadap satu emosi yang timbul. Sedangkan kita tahu emosi itu adalah reaksi tubuh terhadap pikiran. Jadi jelasnya, ketika pikiran itu timbul, maka badan ini akan memberikan reaksi terhadap pikiran. Seperti tangan berkeringat, keringat dingin muncul, badan menjadi tegang, kaki menjadi lemas, rasanya lumpuh, tidak bisa berpikir. Itu adalah reaksi tubuh terhadap pikiran yang menakutkan, yang kita sebut emosi takut. Nah, emosi takut tadi oleh kesadaran kita ditangkap, dirasakan, dan rasa ini diteruskan kepada pikiran sehingga menimbulkan gambaran tentang rasa dari emosi tadi. Ini adalah perasaan. Jadi rasa itu adalah interpretasi subjektif saya sendiri, mungkin orang lain berbeda, bagaimana saya menginterpretasikan emosi saya. Itu perasaan. Sedangkan rasa itu yang merasakan emosi tadi, sehingga menimbulkan rasa yang diketahui oleh pikiran. Jadi itu bedanya. Dua terminologi ini akan sering muncul dalam pembicaraan-pembicaraan kita. Jadi sebaiknya kita mengerti betul apa yang dimaksud dengan rasa dan perasaan. Oke, itu saja yang ingin saya jelaskan sebelum kita mulai dengan sesi ini, yaitu takut tidak relate karena adanya AI atau kecerdasan buatan. Seseorang yang relate atau masih terhubung menyebabkan seseorang tersebut masih dibutuhkan. Seorang yang tidak relate menyebabkan orang itu hilang, tidak dianggap keberadaannya karena tidak diperlukan. Nah, abad komputer sekarang ini sudah sampai pada apa yang disebut artificial intelligence, apa yang kita sebut AI, seperti Gemini,
ChatGPT, di mana apapun yang Anda tanya, AI akan bisa menjawab dengan cepat dan akurat. Bahkan sekarang teknologi AI sudah diaplikasikan menjadi aplikasi khusus yang bisa digunakan untuk menyelesaikan kebutuhan-kebutuhan khusus dalam hidup manusia, seperti bisnis, seperti pertambangan. Itu adalah satu kebutuhan khusus, administrasi dan segala macam. Sehingga banyak yang khawatir bahwa suatu saat mereka akan kehilangan pekerjaannya. Pekerjaan yang selama ini bisa dilakukan oleh manusia akan tergantikan oleh apa yang disebut robot yang ditempeli oleh kecerdasan buatan. Ketakutan ini tentu saja tidak melanda sebagian orang, tapi sebagian besar manusia yang selama ini masih mengandalkan pikirannya untuk bekerja. Apa sih kehebatannya AI? Saya sudah mengumpulkan beberapa kelebihan yang dimiliki oleh kecerdasan buatan ini. Yang pertama, mereka lebih cepat bekerjanya, lebih akurat, tidak dipengaruhi oleh perasaan, tidak sakit-sakitan, gampang perawatannya, tidak mencuri, tidak berbohong, tidak korupsi, murah, gampang diatur, dan masih banyak lagi. Itulah kelebihan kecerdasan buatan yang mulai dilirik oleh industri, oleh perusahaan-perusahaan besar untuk menggantikan manusia karena alasan-alasan tadi. Nah sekarang karena kita membandingkan antara AI dengan manusia, sekarang kita lihat faktanya. Apa faktanya? Fakta pada manusia sebagai pekerja atau pegawai. Faktanya adalah manusia itu selalu punya tujuan dalam bekerja. Entah itu gajinya, entah itu benefitnya, entah itu fasilitasnya, entah itu hal-hal yang lain yang bisa bersifat politis, bisa bersifat sebagai proud, sebagai kebanggaan, dan macam-macam. Jadi tujuan seseorang dalam bekerja atau mendapatkan pekerjaan itu pasti ada. Yang kedua, bekerja berdasarkan kebutuhan. Saya butuhnya kehidupan saya dipenuhi dengan 50.000 sehari atau 500.000 sehari. Saya akan bekerja menurut apa yang saya butuhkan. Pekerjaan yang bisa menghasilkan memenuhi kebutuhan saya. Setelah itu, saya tidak mau lagi bekerja. Kemudian, pekerja-pekerja tadi itu tidak mempunyai wawasan. Dia ditempatkan di suatu tempat, pekerjaannya rutin. Dia akan mengerjakan sama setiap harinya. Dia tidak bisa mengetahui perkembangannya apa dari pekerjaan itu. Apa yang dibutuhkan, apa yang sudah tidak dibutuhkan, apa yang masih compatible, apa yang masih
eh, cocok, apa yang sudah tidak cocok, sehingga bisa dihilangkan, mengurangi eh, recruiting atau pengeluaran perusahaan. Kemudian si manusia pekerja tadi juga sering sakit karena pekerja tadi masih mempunyai fisik. Kemudian pekerja tadi juga masih terpengaruh oleh persoalan-persoalan pribadinya, persoalan di rumah tangganya, persoalan percintaannya. Itu semua akan mempengaruhi performa daripada pekerjaannya. Kemudian manusia juga akan bekerja standar, maksudnya sesuai dengan gajinya. Seseorang yang merasa mempunyai tanggung jawab atau beban yang lebih besar, maka dia pasti akan menuntut gaji yang lebih besar. Karena dia merasa apa yang dikeluarkan harus sesuai dengan apa yang didapat. Kemudian mood manusia itu berubah-ubah. Perasaan hati manusia itu berubah-ubah. Sehingga performance dari manusia itu sendiri juga tidak steady. Manusia itu performanya dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, itu berubah-ubah. Jadi dari banyaknya masalah yang ditimbulkan manusia dan banyaknya kelebihan yang dimiliki oleh AI, maka dapat disimpulkan kalau kita tidak mau berkata bahwa hampir pasti bahwa AI akan merebut pekerjaan manusia, sehingga manusia tidak relate, manusia dianggap tidak mampu dibandingkan dengan kecerdasan buatan. Bagaimana seorang manusia yang dikatakan makhluk dengan kecerdasan yang tertinggi bisa dikalahkan, bisa digeser tempatnya oleh sesuatu yang disebut kecerdasan buatan, yang notabene itu juga adalah hasil karya atau ciptaan manusia sendiri? Jawabannya adalah karena manusia sudah lama menjadi robot sebelum adanya robot itu sendiri. Mengapa saya sebut manusia itu sebagai robot? Manusia itu bekerja seperti robot. Manusia itu berperilaku seperti robot. Karena manusia selalu bekerja dengan pikirannya. Manusia itu telah lama menjadi pikiran, bukan menjadi manusia yang utuh lagi, tapi manusia yang terpecah-pecah. Sekarang kita lihat, mengapa manusia menjadi pikiran atau disebut sudah menjadi pikiran. Apa yang diperbuat atau bagaimana kualitas atau kriteria dari perilaku pikiran. Pikiran itu bekerja dengan cara mempersepsikan sesuatu. Kemudian dari persepsi pikiran itu, dia akan memecah-mecah. Oh, ini adalah misalnya satu kata. Saya pisah-pisahkan kata ini. Kemudian dia akan mengelompokkan
pisahan-pisahan tadi. Dia akan membandingkan, oh yang ini berbeda dengan yang ini. Ini lebih bagus, ini lebih jelek, ini lebih panjang, ini lebih pendek, ini lebih beraturan, ini tidak beraturan. Segala sesuatu dibandingkan. Setelah dibandingkan, dikelompokkan. Setelah dikelompokkan, diberi label. Ini kelompok ini kelompok ini kelompok ini. Label tadi memudahkan pikiran bekerja secara otomatis. Sehingga itulah mengapa seseorang yang bekerja secara otomatis, yang melakukan beberapa pekerjaan sekaligus tanpa menyadarinya, bahkan tanpa memikirkannya, karena semuanya sudah dikelompok-kelompokkan pada tempat-tempat tertentu berdasarkan label-label tadi. Setelah memberi label, dia membuat gambarnya. Dari image dari apa yang dia pikirkan tadi ditimbulkan oleh pikiran, kemudian disimpan di dalam memori. Ciri daripada pikiran adalah mempunyai pola, mempunyai pattern, mempunyai urut-urutan. Dan pola itu akan selalu sama. Itulah yang menyebabkan seorang pegawai atau pekerja itu mengalami rutinitas yang sama. Setelah dia bekerja selama sekian tahun, dia akan menjadi bosan. Apa yang saya lakukan selama ini? Melakukan hal yang sama selama bertahun-tahun. Kondisi ini tidak hidup karena dari waktu ke waktu kondisinya sama, berputar di situ terus. Pagi, bangun pagi, masuk ke kamar mandi, sikat gigi, mandi, sarapan, menyiapkan tas kantornya, memakai baju, buka pintu, naik mobil, berangkat, masuk kantor, masukkan kartu pegawai absen. Setelah itu duduk, buka komputer, mengerjakan hal yang sama. Karena kondisi yang sama ini tidak ada kehidupan. Manusia itu menjadi boring. Hidup itu adalah sesuatu yang selalu berubah. Dia akan menemukan ide-ide baru. Dia akan bisa menemukan temuan-temuan baru, di mana temuan-temuan tadi sangat bermanfaat bagi kemajuan perusahaannya, bagi kemajuan kliennya, dan bagi kemajuan dirinya sendiri. Ini tidak pernah terjadi pada seseorang yang menggunakan pikirannya dalam hidup sehari-hari. Ini bukan hanya terjadi di kantor, keseharian kita. Itu kita menggunakan pikiran. Sehingga pola kita itu setiap hari sama. Anda tidak pernah menghadirkan kesadaran Anda ketika Anda keluar dari rumah menuju mobil. Kalau Anda menghadirkan kesadaran, Anda akan melihat. Sebelum Anda melangkah, Anda melihat, oh di bawah saya ini ada rumput. Oh ternyata bunga rumput itu indah. Ketika pagi-pagi Anda membuka jendela Anda kena angin. Kalau Anda tidak menghadirkan kesadaran, Anda tidak akan merasa, oh angin ini sejuk, hari ini sejuk sekali. Ketika Anda keluar ada matahari, kulit Anda terkena matahari, sinar matahari, Anda tidak bisa merasakan kehangatannya. Anda tidak akan merasakan suara burung ketika Anda menuju mobil Anda atau di perjalanan. Karena pikiran Anda sudah berjalan, mendahului Anda.
Orang-orang selalu berkata, one step ahead, satu langkah mendahului. Artinya itulah orang yang prepare, orang yang waspada. Dia sudah mengerucutkan perhatiannya dan meramalkan apa yang kira-kira terjadi sehingga dirinya siap dengan apa yang akan terjadi. Itu bukan hidup, itu adalah roh. Kita kembali lagi ke AI. Mengapa AI itu begitu cepat, begitu cerdas, begitu akurat? Karena AI itu diprogram secara akurat. AI diprogram menurut kebutuhannya. AI yang dibuat secara global, misalnya kita ambil contoh ChatGPT, itu dibuat secara global. Dia akan tidak mengerti sesuatu secara mendetail dibandingkan AI yang dibuat khusus untuk kebutuhan tertentu. Sehingga program itu mempengaruhi. Program itu mempengaruhi daripada outputnya, dari caranya bekerja hingga hasil daripada input. Nah, sekarang coba kita perhatikan mengapa manusia yang mempunyai kesadaran, yang dikatakan bahwa kesadaran tersebut hasil dari intelijensi yang tidak terbatas. Manusia ini adalah buatan atau transformasi dari satu yang disebut infinite intelligence, kecerdasan yang tidak terbatas. Mengapa manusia menjadi terbatas? Dan apakah manusia bisa menjadi tidak terbatas? Ayo kita lihat sama-sama. Bagaimana manusia itu diprogram? Ini sebetulnya sudah saya bicarakan dalam episode saya sebelumnya. Ada beberapa episode saya sebelumnya ini sudah membicarakan bagaimana terjadinya manusia. Apa yang menyebabkan adanya manusia? Namun sekarang saya akan mencoba mengulangi lagi, tapi dengan pendekatan yang berbeda. Jadi yang pertama itu adalah asal muasal. Asal muasal terjadinya manusia. Sebelum ada apa-apa, itu yang ada adalah kesadaran murni. Kesadaran murni ini tidak mempunyai dimensi, tidak mempunyai tempat. Dia berada pada dimensi 0. Saya katakan 0, meskipun itu tidak mempunyai dimensi. Tidak bisa dirasakan, tidak mempunyai bentuk, tidak mempunyai sifat, sehingga tidak bisa dirasakan. Atau boleh dikatakan kosong, nggak ada apa-apa. Tapi satu kesadaran murni itu adalah suatu kecerdasan yang luar biasa. Dan karena tidak ada apa-apa, yang ada hanya kosong. Kecerdasan yang luar biasa yang bisa mengetahui apapun ini, jadi tidak ada gunanya
Karena tidak ada yang bisa diketahui. Karena dia tidak terbatas. Maka dia tidak bisa mengetahui sesuatu yang terbatas. Sesuatu yang bisa diketahui itu pasti terbatas. Sesuatu yang tidak terbatas itu tidak bisa diketahui. Sesuatu yang terbatas itu misalnya 1000, 1 juta, 1 miliar, 10 triliun. Itu terbatas. Masih ada yang lebih besar. Tapi kalau saya bilang tak terhingga, bagaimana saya bisa mengetahui? Jadi yang bisa diketahui itu adalah sesuatu yang terbatas. Yang tidak terbatas tidak bisa diketahui. Sampai di sini, Bang. Ini ya, rasa. Jangan diterima oleh pikiran saja, tapi terimalah dengan rasamu. Rasakan kata-kataku. Kemudian lihat apa yang timbul dari rasamu. Jadi setelah yang tidak terbatas tadi tidak bisa mengetahui apa-apa, dia membatasi dirinya. Dia bergerak masuk ke dimensi ruang, di mana yang kita katakan alam semesta ini. Alam semesta ini wujudnya adalah ruang. Jadi sesuatu yang berwujud pasti terbatas. Wujudnya adalah ruang. Begitu dia memasuki alam 3 dimensi, sesuatu yang cerdas luar biasa yang tidak berwujud tadi, bertransformasi atau berubah wujud menjadi apa yang dikatakan pikiran. Lain dengan otak ya, pikiran. Pikiran adalah transformasi dari kesadaran murni yang berwujud. Karena dia sudah memasuki alam wujud. Pikiran tadi mempunyai alat yang disebut persepsi. Persepsi itu adalah sesuatu yang membuat pikiran itu tahu, tapi secara subjektif. Oke, sampai di situ. Waktu kesadaran murni tadi masih dalam posisi tidak ada dimensi. Kemudian dia masuk pertama kali ke alam wujud atau ruang 3 dimensi. Ruang itu akan menimbulkan rasa. Rasanya dari tidak ada menjadi ada. Rasa yang ada tadi diberi nama manusia sebagai aku. Kalau orang Indonesia, orang Jawa bilang isun, orang Inggris bilang I am, dan macam-macam lagi. Aku itu adalah rasa. Ada ketika kesadaran yang tidak berwujud masuk ke dalam dimensi ini menjadi wujud. Rasanya ada. Ada itu adalah aku. Rasanya di dada kalau manusia. Nah, aku tadi kemudian bertransformasi menjadi pikiran. Pikiran karena mempunyai alat yang disebut alat untuk menginterpretasikan sesuatu. Alat yang untuk menafsirkan sesuatu. Pikiran tidak bisa menafsirkan kesadaran.
menginterpretasikan kesadaran itu tidak bisa. Karena kesadaran tidak mempunyai dimensi. Yang dimengerti oleh pikiran adalah sesuatu dimensi. Sehingga dia memberikan wujud kepada rasa adanya kesadaran ini di 3 dimensi. Rasanya aku tadi digambarkan seolah-olah wujud. Dengan apa? Dengan rasa tubuh. Sehingga kalau dibilang aku, ini rasanya tubuhku. Rasanya ada di dada. Karena ini adalah cara pikiran untuk menginterpretasikan kesadaran. Persepsi pikiran terhadap kesadaran yang bukan apa-apa tadi digambarkan, dibentuk image sebagai ruang. Ruang itu adalah wujud. Wujudnya apa ya? Tubuh. Diketahui mengenai dengan cara apa bisa mengetahui? Dari rasanya, sensasi tubuh. Itu yang diketahui. Sejak itu pikiran sudah ada, persepsi sudah ada, tubuh sudah ada, kesadaran sebagai aku sendiri sudah ada. Sedangkan emosi itu hanya embel-embel, karena emosi sendiri itu tidak ada. Emosi itu adalah persepsi atau reaksi tubuh terhadap pikiran. Jadi 5 hal ini sudah komplit, sudah terbentuk manusia. Nah, manusia ini harus beraktivitas. Manusia ini adalah wujud dari transformasi dari sesuatu yang tidak terbatas tadi menjadi terbatas. Sekarang sebagai manusia, saya bisa mengerti hal-hal yang terbatas. Saya bisa berpikir, saya bisa berbicara, saya bisa menganalisa. Itu adalah sesuatu yang terbatas. Nah, dalam setelah manusia ini menjadi ada komplit 5 bagian tadi yang diciptakan oleh pikiran, memberi kesan wujud, ada kesadaran aku. Kemudian si aku tadi mulailah bekerja atau berinteraksi. Berinteraksi dengan apa? Dengan hal-hal yang terbatas, hal-hal yang semua kita ketahui. Dan si aku tadi selalu mengaitkan dirinya, melekati segala hal, sehingga dia melekati satu wujud materi. Dia bilang, ini bajuku, ini mobilku, ini uangku, ini tubuhku. Semua yang dilekati tadi menjadi aku. Kemudian dengan kondisi aku yang terasing, aku yang suka keramaian, aku membenci tempat gelap, aku takut ketinggian. Itu semua adalah aku. Aku makin lama makin besar. Kemudian aku dikaitkan dengan peran dan fungsinya. Aku kepala keluarga. Aku yang berdarah ningrat. Aku yang mempunyai jabatan ini. Aku yang mempunyai kekuasaan di sini. Aku yang penganut agama ini. Aku adalah orang yang mempunyai keahlian ini. Aku adalah warga negara ini. Aku adalah anggota dari golongan ini. Banyak.
kemudian dikaitkan oleh rasa. Aku oleh emosi, maksudnya. Aku yang penakut, aku yang pemarah, aku yang pendendam, aku yang gembira. Segala itu menjadi aku. Jumlahnya berjuta-juta. Aku ini menjadi banyak bagian dari aku, segiku. Aku yang dulunya hanya satu, yaitu rasa, di mana kesadaran pertama muncul, rasanya aku, itu adalah aku yang sebenarnya, menjadi aku yang berjuta-juta ini. Nah, energiku ini harus saya bagi kepada aku yang berjuta-juta ini, sehingga aku tidak menjadi kecil lagi. Ini harus saya jaga dengan cara saya memberi energi, sehingga setiap hari saya akan bekerja untuk memenuhi keinginan dari segala hal yang saya lekati tadi, supaya tetap ada. Sehingga manusia itu energinya menjadi kecil. Dia tidak punya energi untuk berpikir lagi. Dia tidak punya energi untuk bertindak. Dia tidak punya percaya diri, di mana semua hal itu membutuhkan energi yang sangat besar untuk bisa berpikir yang benar. Kemudian semua hal yang dilekati tadi itu mempunyai tujuan dan kepentingannya. Begitu saya melekati ini mobilku, saya mempunyai kepentingan sebagai aku yang memiliki mobil tadi untuk menjaga mobilku, agar mobilku tidak dicuri, tidak rusak. Aku harus menjaga. Aku sebagai warga negara, aku harus menjaga negaraku. Aku harus menjaga perdamaian, ketentraman, membuat sukses suatu negara. Aku yang sebagai penganut agama tertentu, aku harus menjaga dogma-dogma ini, sehingga orang itu menjadi fanatik di situ, karena dia sudah menjadi, itu adalah dirinya. Dia tidak bisa berpikir. Kepentingan dari berjuta-juta hal yang dilekati sehingga menjadi dirinya itu, kepentingannya pun berjuta-juta. Nah, Anda bayangkan, pikiran yang notabene adalah transformasi dari kesadaran itu yang menjadi terbatas, dipenuhi oleh tujuan dan kepentingan dari hal-hal yang sudah menjadi dirinya. Sekarang bayangkan komputer atau HP Anda. HP Anda itu mempunyai memori. Kalau memorinya penuh, apa akibatnya? Lemot. Sudah bisa dipastikan HP Anda menjadi lemot. Nah, itulah mengapa manusia tidak bisa berpikir. Manusia itu susah untuk berpikir, menggerakkan pikirannya aja susah. Karena apa? Terlalu banyak isinya. Sehingga kalau mau dibandingkan dengan artificial intelligence, di mana selalu di clean up, manusia kapan kita membersihkan memori kita? Sesuatu yang dari kita lahir, pengalaman kita, akhirnya menjadi diri kita, itu ada berapa juta? Kapan kita pernah membersihkan memori kita? Sesuatu HP yang lemot akan dibandingkan dengan HP baru, kecepatannya. Anda bisa menjawab sendiri, mana yang lebih cepat?
Kita lemot, pelan, hang, berhenti. Belum lagi kalau ada program-program yang mismatch. Artinya kepentingan dari hal-hal yang kita lekati ini saling bertentangan. Itulah yang menyebabkan error. Jadi mungkin Anda lebih gampang mendapat pengertian dengan sesuatu di zaman sekarang ini. Itulah mengapa saya katakan bahwa bukannya tidak mungkin, bahkan hampir dipastikan mungkin, sangat mungkin AI itu akan mengambil alih pekerjaan-pekerjaan kita saat ini, sehingga kita menjadi tidak relate. Nah, karena manusia itu punya pikiran. Pikiran ini adalah perwujudan atau sesuatu yang berubah, transformasi dari kecerdasan yang tidak terbatas. Apakah mungkin pikiran manusia itu kembali menjadi tidak terbatas? Atau pertanyaannya sama dengan bagaimana kita membersihkan memori kita? Apakah kita bersihkan file demi file dalam artian satu diri, misalnya saya melekati hartaku, kemudian kita menghadirkan harta itu apa, kita sadari sehingga menjadi pengertian bahwa harta itu bukan saya, lepas satu diri. Mau berapa lama? Anda bisa menghilangkan file mengenai 3 diri dalam satu malam. Itu sudah hebat. Sehingga butuh berapa lama Anda membersihkan diri-diri Anda. Bukan berarti harus menghilangkan, tapi menghadirkan pengertian bahwa itu ada. Itu tuh suatu kegiatanku. Itu suatu pengalamanku. Namun itu bukan aku. Nah, pengertian ini harus timbul menyebabkan lepasnya keterikatan, keterkaitan kita dengan hal tadi. Kalau Anda mau melepaskannya pelan-pelan, mungkin sampai kita meninggal nanti belum selesai kerjaan kita. Nah, kalau di HP atau di komputer itu ada satu tombol. Ketika Anda ingin menjual HP Anda, itu selalu Anda lakukan. Namanya reset factory setting. Anda mereset HP Anda sehingga hilang semua file, program yang Anda masukkan, kembali kepada program awal ketika HP tadi dibuat. Pada manusia, adakah tombol factory setting tadi? Kalau ada, di mana tempatnya? Saya menyisakan pertanyaan ini untuk Anda. Masuklah ke dalam, lihatlah. Di mana tombol factory setting? Sehingga Anda bisa membebaskan diri Anda dari kungkungan pikiran, membebaskan diri Anda dari identifikasi atau mendirikan hal-hal yang sebetulnya bukan diri Anda, sehingga Anda menjadi bebas berpikir. File Anda bersih, Anda menjadi bebas berpikir, speed Anda naik lagi dalam berpikir, dan Anda bisa beradu dengan apa yang disebut AI. Saya menantang Anda untuk menjawab pertanyaan ini. Lihatlah ke dalam, cantumkan dalam kolom komentar. Menurut Anda bagaimana
kita menggunakan atau di mana reset factory tadi di tubuh kita, di diri kita, dan bagaimana menggunakannya. Saat ini cukup dari saya, semoga berguna, dan sampai ketemu lagi di kesempatan yang mendatang. Saya tunggu komentar-komentar Anda. Terima kasih, salam sejahtera.